Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Muslim, kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sukaryo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, makalah pengantar ilmu ekonomi, yang pokok pembahasannya sebagai berikut. Pembahasannya adalah 1. Peran ilmu dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi. 2. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi di Indonesia. 3. Hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. 4. Konsep elastisitas. 5. Perilaku konsumen BBM bersubsidi. Pada kali ini saya akan membahas pembahasan ketiga, karena pembahasan sebelumnya ada pada video sebelumnya. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Pengertian: pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk penukaran barang dan jasa. Sementara itu, dalam waktu pemahaman modern, pasar merupakan media yang memfasilitasi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk dibeli, untuk dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu yang tertentu. Penawaran adalah banyaknya persediaan barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu tertentu, pada periode tertentu, di pasar tertentu, dengan tingkat harga yang tertentu. Hubungan antara pasar dan permintaan. Hubungan permintaan dalam mempengaruhi pasar. Meningkatkan kebutuhan manusia sekarang ini mengakibatkan sumber daya alam semakin menipis. Kebutuhan ekonomi sama halnya dengan permintaan. Di saat permintaan pasar semakin meningkat, namun penyediaan barang atau jasa yang sangat sedikit, mengakibatkan kelangkaan. Fenomena ini mengakibatkan harga jual pun ikut meningkat. Contohnya, terjadinya kelangkaan minyak goreng pada tahun 2020, pada awal tahun 2022, sedangkan permintaan akan minyak goreng tinggi, maka membuat harga minyak goreng melambung tinggi. Permintaan berlaku ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Permintaan meningkat ketika harga suatu produk rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Permintaan menurun ketika harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Di sisi lain, hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Hubungan antara harga dan jumlah ini disebut dengan hukum penawaran. Hukum penawaran berlaku saat harga barang meningkat, maka akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa. Begitupun sebaliknya. Contohnya, seandainya ada toko kue yang menjual bolu yang sangat enak, sehingga orang yang menginginkannya menyerbu toko kue itu. Harga kue bolu tersebut naik 2 kali lipat karena merasa tetap ada pembeli produknya. Hal ini sangatlah tidak benar. Kue bolu yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia, karena para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi. Itu merupakan contoh dari hukum permintaan. Contoh dari hukum penawaran: ketika kue bolu tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harga. Namun pemilik hanya akan menjual sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Inilah pokok pembahasan tentang hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.